Cepat atau lambat, yang namanya sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga, ya kan? Ketika manusia sudah tidak bisa mengingatkan dia lagi, ya pada akhirnya Allah juga yang akan turun tangan. Hola netizen yang berbakti, Reza Herlambang kembali jadi pembahasan setelah mengaku sempat mengalami kebangkrutan. Namun kini ceritanya berasal dari sejumlah orang yang mengaku jadi korban penipuan Reza Herlambang. Selama beberapa hari terakhir, beberapa orang sudah mengaku kepada media pernah menjadi korban penipuan Reza Herlambang. Mulai dari soal jual beli lagu hingga soal kebenaran akan kisah kebangkrutan Reza. Klaim pertama datang dari seorang bernama Kiki Kanu. Pria ini mengaku sebagai penyanyi yang pernah membayar Reza Herlambang untuk dibuatkan sebuah lagu. Ada juga seorang perempuan bernama Iva Dewi juga mengaku jadi korban penipuan Reza Herlambang. Iva Dewi yang mengaku sebagai mantan penyanyi yang pernah bernaung dalam manajemen Reza Herlambang mengaku merasa selalu dirugikan selama berada di dalam agensi itu. Reza Herlambang dalam kesempatan berbeda buka suara menanggapi tudingan itu. Ia mengatakan selama ini tidak pernah menipu orang lain seperti yang diberitakan belakangan ini. Ia mengaku tidak bermasalah jika ada pihak yang mau membawa hal itu ke ranah hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Lagi rame ngebahas soal artis yang ini nih, mungkin lu pernah baca, artis RH yang cerita tentang kebangkrutan keluarganya 14 tahun yang lalu gitu. Dan yang bikin rame lagi adalah banyak bermunculan yang mengaku sebagai korban-korban dari RH ini gitu, merasa ditipu lah, inilah dan itulah. Cuman yang pengen jadi pertanyaan buat gue adalah, yang pengen gue tanyain bukan masalah korban-korbannya ya, tapi kenapa cerita Anda RH itu mirip sekali dengan kejadian sama teman saya ini? Gitu. Itu baru sedikit cerita ya. Kan kalau dia tuh kejadiannya kan tahun 2009 kan ya? 2009. Nah, lu ngalamin hal yang sama lagi ya? 2004. Beda 5 tahun. Iya. 5 tahun. Tapi kejadiannya seriusan. Kejadiannya tuh mirip persis kayak lagi main game, dalam kamar, terus dalam kamar, dipanggil, kita mau pergi dulu nih, gitu. Keluarga pergi, ya kan? Yang bahkan sampai detik ini tidak kembali lagi ke rumah itu kan? Betul. Dan pada akhirnya cuma bawa tas doang, bawa baju seadanya, karena rencananya emang cuma sementara. Ternyata selamanya. Tapi benar itu cerita nyata hidup lu kan? Nah, pertanyaan gua, kok bisa sama cerita RH ini? Bedanya di mana? Cerita lu sama cerita RH nih bedanya di mana? Bagian mana? Part yang gue tahu tahun. Yang kedua adalah kalau ya 2004 belum ada PlayStation yang gimana gitu ya. Gue belum punya. Gue punya, cuman nggak main PlayStation. Lagi main PC. Tapi ya sisanya mungkin hampir semuanya sama. Pergi dan tidak kembali lagi. Oh, ini di situ sih. Nah, coba RH lu jawab ya. Kenapa bisa sama nih cerita sama temen gue nih? 80% apa yang lu ceritain gue udah tonton ya di channel beberapa podcast gitu yang lu cerita. Itu mirip banget. 80%, hampir 90% tuh ceritanya mirip kayak temen saya yang satu ini nih. Tapi lu nggak settingan kan? Enggak dong. Karena lu bukan artis kan ya? Bukan. Kalau dia kan artis ya? Iya. Jadi kemungkinan settingannya besar dong. Klinik kan dia? Bukan. Ini RH artis penyanyi. Kalau RH itu kecantikan. Oh iya juga. Saingannya Dr. Richard Lee. Wah. Jadi dari tadi siang itu sampai malam tuh wartawan pada teleponin gue, pada WhatsApp gue tuh karena pengen nanya pendapat gue tentang seputaran Reza Herlambang dan juga Aliando. Gue sampai bingung gitu loh, hubungannya apa antara Aliando dan Reza Herlambang? Karena jujur gue nggak ngikutin beritanya. Dan akhirnya karena gue juga penasaran dan karena gue ditanya-tanyain wartawan kan gue takut salah jawab. Akhirnya tuh gue baca di beberapa artikel seputaran beritanya Reza Herlambang dan Aliando, dan gue menemukan salah satu artikelnya kayak gini. Salah satu judul beritanya kayak gini nih, dan ini udah kedetek juga di nama gue. Kalau kalian searching nama gue di internet juga beritanya keluarnya ini juga. Karena beritanya ada beberapa kali bahas seputaran podcast gue yang ketika gue wawancarain Aliando secara eksklusif. Jadi beritanya itu judulnya tuh lebih banyak kayak begini nih, ya kan? Atau mungkin masih diduga ya, manajemen artis milik Reza Herlambang tuh dituding menipu gitu kan, masih diduga ya.
Dan di dalam berita itu memang disebutkan kalau Aliando menjadi salah satu artis atau tergabung dalam manajemen tersebut. Dan akhirnya netizen tuh nyambung-nyambungin berita tersebut dengan pengakuannya Aliando ketika gue interview di YouTube channel gue. Memang waktu gue interview Aliando pernah mengatakan kalau dia tuh pernah mengalami tindakan kriminal sehingga membuat dia tuh jadi OCD gitu loh. Dan yang melakukan itu adalah sebuah manajemen, katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya berita tentang itu ke gue sama sekali jujurly tidak tahu menau. Karena selama ini tuh Aliando cerita sama gue, dan seingat gue, Aliando itu tidak pernah ngebahas seputaran Reza Herlambang. Gue tahu sih manajemennya siapa karena Aliando pernah cerita sama gue, tapi seingat gue Aliando tidak pernah bahas nama Reza Herlambang. Tapi gue juga nggak tahu ya kalau misalnya ada berita di balik itu lagi, gue nggak tahu ya, karena mungkin Ali nggak cerita secara mendetail juga sama gue gitu. Ya semoga berita ini atau masalah ini cepat selesai, Aliando cepat sehat kembali dan bisa kembali aktif seperti sedia kala, amin. Dan juga gue agak lupa nih apakah pernah ketemu sama Reza apa enggak, gue pernah satu project sama dia apa enggak, gue juga agak lupa. Tapi secara personal gue berharap agar masalahnya Reza juga selesai dan berakhir dengan baik. Thank you. Reza ini orang pinter loh, public speakingnya bagus, bakat musiknya juga luar biasa. Gue kenal dia pada tahun 2014 ketika kita sama-sama nyalek di salah satu partai. Tapi sayangnya dibalik segala kelebihan yang dia punya, saya dan teman-teman juga sebetulnya banyak tahu sepak terjangnya dia yang kurang baik. Ya, tapi kita mau memberikan nasihat atau memberikan masukan-masukan ya karena bukan urusan kita gitu loh. Nah, cuman kan cepat atau lambat yang namanya sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga, ya kan? Ketika manusia sudah tidak bisa mengingatkan dia lagi, ya pada akhirnya Allah juga yang akan turun tangan. Menurut gue itu jauh lebih serem kalau lo udah nggak bisa dibilangin sama manusia, Allah lah yang akan langsung turun tangan. Nah itu ternyata waktunya adalah sekarang. Jadi ya menurut gue sebaiknya Reza bersikap lebih bijaksana, mengakui segala kesalahannya dan bertanggung jawab pada para korban-korbannya. Ya, good luck bro Reza. Semoga lo sukses lagi di kemudian hari. Reza Hambalang, artis zaman bahala, kembali ke dunia entertainment. Namun dia mengatakan bahwa dia sekarang sudah jatuh miskin karena dia pernah juga melakukan acara dan duit-duitnya itu dimasuk di dalam satu karung dan hilang, dan katanya tuyul yang mencurinya. Banyak sekarang artis-artis yang gagal menuntut Reza Hambalang sebab mereka mengatakan bahwa Reza Hambalang itu telah menipu mereka. Saya juga bingung, katanya Reza Hambalang ini adalah seorang produser. Kok produser minta uang ke calon artis? Jadi ada calon artis ini beli lagu sampai 12 lagu satu album, bahkan mereka jual rumah, jual mobil, dan menyerahkan duitnya itu ke Reza Hambalang. Saya tidak memahami apakah di Indonesia seperti itu, bahwa di Indonesia itu produser itu minta duit dari calon artis. Kalau di luar negeri itu, manajer atau produser, dia store uang dan dia investasikan kepada calon artis. Dan mungkin habis itu ada bagi hasil, 70% untuk manajer dan 30% untuk artis, lain-lain. Tadi makanya saya juga bingung, kok dia bisa kasih halusinasi dan dia bisa memberikan hayalan babu kepada ini calon-calon artis ini. Dan katanya juga waktu dia diwawancara oleh Denny Sumargo, Reza Hambalang ini jatuh miskin sampai dia juga jual pisang hijau. Dan mungkin saja bisa gabung dengan Pikan Mambo. Pikan Mambo kan juga kemarin waktu dia lagi susah itu kan dia jual pisang goreng. Mungkin kalau kalian bergabung, yaitu Reza Hambalang dan Pikan Mambo, pisang hijau dengan pisang goreng, mungkin kalian bisa sukses. Dan jadi saya tidak memahami, kemungkinan saja uang-uang itu yang diambil itu oleh Reza Hambalang itu adalah untuk proyek itu, Sport Hambalang. Proyek Hambalang yang mangkrak 10 tahun yang lalu, mungkin ke situ duitnya. Kita harus selidiki. Kasihan sekali nih artis-artis ini yang diberikan halu dan hayalan bambu. Karena mereka menjadi sapi perah. Mereka harus memberikan segala harta dan dikasih hayalan untuk jadi artis kondangan. Tapi sekarang mereka merana, mereka stres, tidak jadi artis, tapi mereka jadi gembel.
Sedih sekali. Dan semoga keadilan akan terwujud juga di dunia keartisan ini. Banyak-banyak penipu-penipu juga di dalam dunia keartisan. Tidak tahu diri, hanya bisa morot. Bukan hanya mau kondo, tapi juga mau konduit. Modal duit doang, modal morot doang. Terima kasih. Ayo tangkap sekarang, tangkap.